Terlihat dalam video ini bahwasanya pengemudi kendaraan Mercy yang berplat RFS ini menodongkan dan menghancurkan senjata ini kepada pengemudi kendaraan lainnya. Apakah masyarakat umum, warga sipil bisa nggak menggunakan plat nomor RFS ini? Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SIMA. Kembali kita akan membahas seputaran senjata api, senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, termasuk ada yang tidak memiliki izin sama sekali untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas tentang video viral, video berkendaraan Mercy berplat RFS yang mengacungkan dan menodongkan senjata api pistol. Yang kita ketahui dan kita wajib bahas dua hal. Yang pertama adalah tentang kepemilikan senjata api, penggunaan senjata api terhadap orang yang video viral ini, dan kita akan membahas juga tentang bagaimana plat nomor kendaraan yang digunakannya. Cukup menarik pembahasan kita kali ini, karena selain membahas senjata api, kali ini kita membahas juga tentang plat nomor kendaraan yang digunakan pengemudi kendaraan yang viral yang membawa mobil kendaraan Mercy plat RFS dan mengacungkan dan menodongkan senjata api kepada orang lain. Pada pembahasan pertama tentunya kita akan membahas senjata yang digunakan oleh pengemudi kendaraan Mercy plat RFS ini. Kita sebelum memulai video ini, mari kita lihat video di sebelah kanan saya ini. Terlihat dalam video ini bahwasanya pengemudi kendaraan Mercy yang berplat RFS ini menodongkan dan menghancurkan senjata ini kepada pengemudi kendaraan lainnya, yang tentunya ini membahayakan, tindakan yang memang tidak harus dilakukan oleh pemilik senjata api, karena keadaan dalam video tersebut tidak sama sekali dia dalam keadaan terancam, tidak sama sekali dia dalam keadaan bahaya. Nah, oleh karena itu bagi pemilik pengemudi kendaraan ini terbukti sudah melakukan pelanggaran penggunaan senjata api yang digunakannya, yaitu menodongkan dan mengacungkan senjata api yang digunakannya. Dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian, dari informasi yang kami dapatkan, bahwasanya senjata yang digunakan ini dia memiliki dua senjata. Yang satu memiliki izin yang masih berlaku, yang satu memiliki izin yang masa berlakunya sudah habis. Nah, tentunya dua hal yang menjadi pelanggarannya adalah karena pengemudi kendaraan ini memiliki pistol, memiliki senjata, ya dia ancungkan, dia todongkan. Kemudian kedua, perizinan dari salah satu senjata yang digunakan yang saat dia todongkan, dia acungkan itu izinnya sudah habis masa berlakunya. Kita ketahui dari penyelidikan dilakukan bahwasanya kita lihat di senjata yang dimilikinya, dia memiliki senjata jenis Glock pada saat itu yang dia todongkan, jenis senjata Glock 42 pada saat yang dia lakukan, dan senjata jenis HZ83. Bagi kalangan sipil tentunya diperbolehkan untuk menggunakan senjata api asal mempunyai alasan hukum yang kuat. Yang pertama adalah memang yang bersangkutan mempunyai persyaratan sebagai kalangan sipil atau warga sipil yang bisa memiliki senjata api. Warga sipil, masyarakat umum dapat memiliki senjata api sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 tentang perizinan pengawasan senjata standar Polri dan senjata non organik TNI Polri, dan termasuk peralatan keamanan yang digolongan senjata api. Disebutkan di situ kalangan siapa saja yang dapat memiliki senjata api itu sendiri, yaitu pejabat negara, pejabat pemerintah, contohnya kementerian, DPR, kemudian juga pengusaha dengan surat izin usahanya, SIUP-nya, kemudian profesi, pengacara, hakim, dan dokter, dan persyaratan-persyaratan lain yang memang harus dimiliki, seperti dia harus memenuhi persyaratan psikologi, kemahiran menembak, wawancara, dan kemampuan menembaknya. Minimal kemahiran menembaknya adalah kelas 3. Dilihat dari psikologi yang kita lihat, makanya untuk persyaratan hal emosional, fisiologi seseorang itu akan ditentukan apakah dia layak bisa menggunakan senjata api. Dilihat dari video itu,
kita dapat melihat dan memberikan kesimpulan bahwasanya dia tidak layak untuk bisa menggunakan senjata api. Karena dia gampang sekali untuk menodongkan atau mengancungkan pistol yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, hal inilah yang menjadi batasan bagi warga sipil kapan dia bisa menggunakan senjata api yang sudah dimilikinya. Kapan dia bisa menggunakan senjata api yang sudah dimilikinya. Ketika kita melihat hal tersebut dari fisiologi yang dilihat dari video tersebut, dia dalam keadaan yang memang tidak terancam. Dia tidak dalam keadaan yang sangat berbahaya, tetapi dia menggunakan pistol yang dimilikinya itu untuk menakut-nakuti, bahkan menimbulkan ancaman kepada orang lain, apalagi kalau dia gunakan. Sehingga tidak baik, tidak elok bagi mereka yang sudah mendapatkan izin, sudah memiliki senjata api bela diri, dia salah gunakan. Hal ini kita dapat melihat dari peraturan kepolisian Nomor 1 2022 tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri, dan termasuk peralatan keamanan yang golongan senjata api. Ada beberapa kewajiban yang harus diketahui dalam pasal 99. Kewajiban bagi warga sipil yang telah memiliki izin senjata pistol jenis bela diri. Kita lihat di video ini. Sehingga dapat kita simpulkan, dapat kita rangkum bahwasanya akibat dari emosional psikologi yang tidak baik dengan mudah mengacungkan, menodongkan ya, itu akan menimbulkan ancaman, membahayakan orang lain. Dari aturan tersebut, maka tentu perizinannya dicabut dan saat itu juga senjatanya akan disita oleh kepolisian. Oleh karena itu, saya minta tuh teman-teman yang sudah memiliki izin kepemilikan senjata api, khususnya warga sipil, masyarakat umum, sebaiknya gunakan senjata itu untuk memang dalam keadaan terdesak dan memang sangat membahayakan. Kemudian kita akan membahas yang selanjutnya tentang ancaman hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang mudah mengacungkan dan menodongkan senjata itu. Selain dikenakan dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 2023 yang saat ini juga disosialisasikan dengan harapan pada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951, kemudian diakomodir dengan Undang-Undang KUHP yang terbaru ini Nomor 1 2023 yang memberikan hukuman kepada mereka yang menyalahgunakan, yang menyimpan, memiliki, bahkan memperjualbelikan tanpa izin pada keabsahannya dapat diancam hukuman penjara, dapat diancam hukuman seumur hidup, bahkan hukum mati. Dan pelanggaran secara administratif itu senjatanya akan disita dan perizinannya juga dicabut. Baik, kita akan selanjutnya membahas tentang video viral ini juga. Kita mengaitkan dengan plat nomor yang digunakan adalah RFS. Plat nomor yang digunakan oleh pengemudi Mercy ini, mobil berwarna hitam ini, yang merasa terganggu oleh perjalanannya sehingga dia dengan mudahnya menodongkan dan mengacungkan senjata ini. Dalam peraturan kepolisian Perkap Polri Nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat tanda kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor, rahasia dan khusus kendaraan khusus dinas, disebutkan bahwasanya kendaraan yang berplat berakhiran RFS itu dapat atau tidaknya dijelaskan dalam peraturan Kapolri ini. Dalam peraturan Kapolri ini disebutkan untuk RFS adalah kepanjangan adalah Reformasi Sekretariat Negara yang dapat dimiliki oleh pejabat sipil negara eselon 1 dengan disamakan Dirjen, Direktur Jenderal Kementerian, dan ada juga kendaraan plat berakhiran RFO, RFQ dan RFH, yaitu RFH ini juga kita pernah mendengar adalah reformasi hukum di Menteri Pertahanan Keamanan yang bisa digunakan oleh pejabat eselon 2. Pertanyaannya, untuk pejabat sipil negara
berplat berakhiran RF untuk pejabat sipil negara, dia mempunyai angka 4 pada nomor kendaraannya. Jumlah angka nomornya adalah 4 dan diawali dengan angka 1. Lalu bagaimanakah, apakah masyarakat umum, warga sipil bisa gak menggunakan plat nomor RFS ini? Pada aturan tersebut, plat nomor RFS oleh masyarakat umum sipil bisa memilikinya dengan wajib sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang PNBP, penerimaan negara bukan pajak, bisa memiliki kendaraan berplat akhiran RFS, namun dengan jumlah bilangan untuk sipil bisa dengan 3 angka atau 4 angka, tidak diawali oleh angka 1. Masyarakat umum yang bukan pejabat sipil negara bisa memiliki dengan plat selain nomor 1. Kalau untuk sipil negara, pejabat sipil negara dengan diawali angka 1. Kemudian untuk plat nomor-nomor lain yang sering kita lihat di jalanan, contoh RFP yaitu Reformasi Polri, itu setingkat Polri. Kemudian ada RFU, Reformasi Udara, plat nomor yang berakhiran RFU untuk Angkatan Udara. Kemudian RFD untuk Reformasi Darat untuk Angkatan Darat. Kemudian RFL untuk Reformasi Laut, untuk plat nomor RFL ini untuk Angkatan Laut. Untuk plat-plat nomor ini bisa digunakan untuk, pertama adalah pejabat sipil negara, TNI Polri, maupun masyarakat umum sendiri dengan ketentuan yang dimana disebutkan dalam peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat tanda kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan rahasia kendaraan bermotor. Dan untuk masyarakat umum sipil, RFS bisa dimiliki dengan persyaratan membayar pajak itu PNBP sebagai disebutkan PP 76 peraturan pemerintah 76 tahun 2020 yaitu penerimaan negara bukan pajak. Lalu bagaimana tentang kekhususan bagi mereka yang memiliki plat RF? Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2009 disebutkan di pasal 134 135 bahwasannya untuk pengawalan kendaraan yang bisa mendapatkan pengawalan khusus, yang pertama ambulan, yang kedua pemadam kebakaran, 3 pejabat negara asing, yang keempat adalah pimpinan negara termasuk presiden, kemudian pengawalan kepada konvoi kendaraan yang menjadi pertimbangan Polri, kemudian selanjutnya adalah pengawalan terhadap kendaraan pengantaran jenazah dan pejabat dan pimpinan negara. Selain itu, untuk plat RFS jika dikawal itu atas pertimbangan dari kepolisian, pejabat sipil negara tadi yang RFS, kemudian TNI Polri, RFP, RFD, RFU, RFL itu sendiri yang bisa dapat dikawal. Jadi tidak semua kendaraan RFS itu mendapatkan perlakuan khusus untuk bisa dikawal, apalagi masyarakat umum, masyarakat sipil dengan diminta ya atau bebas dengan ganjil genapnya ya, bebas memasang strobo, itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini dengan aturan yang ada, hukum formil yang kita miliki ini, ayo kita sama-sama sadar hukum bahwasanya tentang pemilikan kendaraan yang berplat RFS umumnya dimiliki pejabat negara sipil, tapi memang bisa dimiliki masyarakat umum dengan persyaratan PNBP PP 76 tahun 2020 itu sendiri, dan tidak ada pengecualian kekhususan walaupun dia sudah bisa memiliki plat berakhiran RFS itu. Pada akhirnya kesimpulan kita dalam pembicaraan kita kali ini tentang video viral kendaraan Mercy berplat RFS yang menodongkan dan mengacungkan senjata ini yang sangat membahayakan, kita simpulkan yang pertama adalah lengkapi persyaratan-persyaratan jika Anda memiliki senjata api. Perhatikan psikologi Anda itu sendiri, karena persyaratan Anda bisa mahir menembak, terus Anda mampu menembak, tidak didukung oleh psikologi emosional yang tidak baik, itu percuma, karena pada akhirnya senjata Anda akan disita dan dicabut izinnya. Bagaimana diatur dalam Perpol 1 2022 pasal 99 kewajiban untuk memiliki senjata api untuk bela diri yang tadi kita sudah perlihatkan di videonya. Yang kedua adalah untuk kendaraan yang berplat RFS,
Jangan merasa sebagai raja jalanan atau berplat dewa terus Anda merasa ingin dikhususkan di jalan raya karena ada persyaratan khusus sebagaimana dalam peraturan Kapolri 22/2009 bahwa pengawalan itu sudah disebutkan dalam pasal 134 dan 135. Jadi tidak ada pengkhususan dalam hal pengawalan ataupun di jalan ya, karena kendaraan tersebut sama dengan kendaraan yang lainnya dan tidak boleh menggunakan aksesoris lainnya seperti strobo, lampu sebagai kebebasan untuk di jalan. Itulah yang menjadi kesimpulan kita. Semoga tayangan ini bermanfaat dan tentunya jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan semoga tayangan video ini bermanfaat. Dan jika ada hal yang mungkin bisa ditambahkan dan masukan saran, silahkan komen di video ini, dan jangan lupa subscribe video ini bersama channel YouTube Agustiawan SH MH.